Kali ini kita akan membahas tentang saham nikel yang menurut saya pergerakannya udah mulai cukup menarik. Apa aja? Sebelum itu kita akan membahas tentang komposit dulu, di mana komposit hari ini bergerak positif menghijau, walaupun secara candle masih tetap sedikit kurang menarik ya, di mana dia masih bikin candle spin, jadi antara ekor atas dan ekor bawah itu sama, jadi dia candlenya kecil, ada ekornya. Nah, ini merupakan support dan resisten dari composite itu sendiri. Cuman, menurut saya composite itu masih oke selama dia masih berada di atas MA 50. Kalau dia break, mungkin bisa uji ke 6.900-an area sini. Kita akan membahas saham TINS. Yang pertama ada TINS atau Timah TBK, di mana hari ini ditutup menguat, closing di 1950, secara pergerakan masih cukup oke. Dimana kalau kita gambarkan trendline dari bawah ke atas masih oke, jadi masih stay on track. Cuman yang jadi hati-hatinya di TINS itu adalah kalau misalnya dia nggak kuat untuk ngebreak area atas ini, jadi misalnya dia nggak kuat break 2050, ada potensi TINS itu membentuk yang namanya double top. Jadi itu di sini reject, di sini reject. Jadi cukup hati-hati. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau beli bisa beli besok gitu. Batasi resiko kalau dia closing di bawah 18.95. Jadi last low kemarin di sini. Itu dari TINS. Next ada Antam. Antam ini isunya kembali lagi digoreng ya. Ada mau masuk Tesla, Elon Musk dan lain-lain gitu ya. Tapi kita lupakan itu. Cuman di sini secara daily antara MA 50 dan antara MA 100 dan MA 200 mau berpotongan. Itu suatu tanda kalau saham itu lagi bergerak uptrend. Cuman pada dasarnya Antam ini emang bergeraknya cukup sideways gitu-gitu aja sih. Kalau kita tarik garis di sini ada yang namanya descending triangle. Jadi di mana dia punya support itu sejajar, jadi kayak garis lurus. Sementara yang atas itu resistennya lama-kelamaan dia makin menurun ke bawah gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pola yang jelek, bisa juga pola yang bagus. Tergantung dia kemana, antara breaknya ke atas, atau justru breaknya ke bawah. Nggak ada yang tahu. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau Antam masih wait and see ya, dimana candle-nya juga hari ini jelek. Kalau mungkin turun ke area bawah sini, ke area 2300, mungkin bisa di-consider buat beli. Batasi risiko atau cut loss jika dia closing di bawah 2280. Next ada Harum yang baru stock split 2 hari yang lalu. Harum ini pergerakannya juga sideways, cenderung di situ-situ aja. Pokoknya kalau Harum ini cara mainnya kalau saya itu waktu dulu sebelum stock split itu beli ketika dia di bawah 11.000. Jadi kalau stock split berarti kalau beli di 10.000 dibagi 5 berarti kan 2.000. Jadi beli kalau dia di sekitar 2.000 sampai 2.200. Karena ini merupakan area demand. Nah, di bawah sini. Kalau teman-teman mau beli sekarang bisa, cuman agak beresiko. Ada potensi untuk dia bisa ke bawah sini. Nah, dari Harum sendiri kita bisa lihat stokastiknya udah mulai crossing ke bawah. MACD-nya masih oke, masih naik ke atas MACD-nya. Cuman yang jadi pemberat adalah Harum ini secara valuasi udah cukup agak mahal ya. Kan kemarin sebelum stock split itu berarti sekarang di angka 10.000 sampai 11.000 itu lumayan cukup mahal. Yang menjadi consider saya adalah di area kotak ini. Jadi 2.000 sampai 200 ini jangan sampai di break, karena kalau dia break ke bawah
itu sudah pasti menjadi sangat-sangat jelek. Bisa potensi ke 1800, bisa ke bawah lagi, semakin jauh. Jadi ini adalah area demand area yang sangat-sangat penting dari 2000 sampai 2200. Kalau teman-teman mau beli, saya better untuk belinya di sekitar 2000 sampai 2200 aja sih. Next, tadi Tin sudah, Antam udah, Harum udah, kita ke apa ya? Nikel. Inco. Nah, Inco ini menarik ya, sesuai dengan gambar yang udah ada. Jadi ini ada pola ascending triangle di mix sama cup and handle. Ini cukup oke. Kemarin ini ada sempat bikin shadow bawah yang lumayan mengerikan sampai ke low-nya ke 7.400. Tapi kemudian closingnya ditarik, bandar di sini akum, big fund akum, asing akum, beli banyak di area sini. Bisa lihat aja di di OTT kalian, kok OTT? Di OLT kalian masing-masing bisa diperhatikan. Inco ini menarik karena masih cukup oke. Misalnya teman-teman besok mau beli, silakan dengan syarat dia nggak closing di bawah 7.400. Lumayan ya risk and rewardnya. Jadi resikonya 7.400. Misalnya beli di 7650 ya. Resikonya cuma 3%. Sementara rewardnya kalau ke atas sini aja itu udah 6%. Sementara kalau misalnya ini di break, dia punya target Inco itu dari bawah atas. Kurang lebih dia punya target di 9.600 kalau break ascending triangle-nya. MACD kurang bagus, stokastik tapi mulai golden cross. Ini bisa menjadi peluang kalian untuk dapatkan profit di Inco. Karena nikel cuma sedikit, kita nyerempet-nyerempet dikit lah ya. Yang gold atau emas. Ada BRMS. Nah, BRMS ini lagi membuat impulsive wave dari allowed wave. Jadi kalau menurut saya, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 ada potensi membentuk wave 5. Di mana wave 5 itu di sekitar 300. Nah, rumus dari impulsive wave ini adalah wave 1 dan wave 5 itu tingginya sama. Sementara wave 3 ini dari 2 ke 3 itu dia yang paling panjang, paling tinggi kenaikannya. Di mana MACD pun sudah mulai berpotongan dari hari ini 31 Mei. Stokastik juga overbought di atas, jadi tandanya banyak banget yang beli, buying powernya. Karena sekarang udah di area resisten, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout, di mana dia punya resisten di 230. Hari ini sempat break ke 236, tapi masih turun, tutupnya di 230. Jadi besok kalau misalnya dikasih merah tipis-tipis, bisa dipakai untuk buy on weakness. Paling nggak ke 220. Batasi resiko kalau misalnya dia closing di bawah 220. Kenapa? Karena dia ada kemungkinan untuk melanjutkan sideways-nya lagi. Bisa aja dia kembali lagi ke 200, balik lagi ke atas. Jadi langkahnya besok beli. Kemudian kalau dia turun sampai ke 220, di bawah 220 closing, itu keluar dulu out. Ntar masuk lagi kalau udah mulai masuk area 200 sampai 210 kita baru masuk lagi. Ntar take profit bisa di 230. Sentimennya kemarin ada crossing gede 1,5 triliun di mana ada beritanya ya. Nih, saham BRMS diborong 1,5 T di pasar nego. Apakah Bakri jualan ke Salim? Itu kan spekulasinya. Jadi ada sebanyak bla 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 bla, harga rata-ratanya di 210. Jadi ada crossing dari broker YB yang jual, jadi pakai broker YB penjualnya, pembelinya pakai broker CP. CP itu Valbury Sekuritas, YB itu JUC, Jasa Utama
Capital. Next ada Medco. Medco ini juga menarik. Hari ini dia sempat turun lumayan dalam, tapi masih ditarik ya, jadi masih ke atas. So far pergerakannya itu lumayan oke, cuman dia rankingnya agak kelebaran, dalam artian tuh dia area bermainnya tuh di sekitar sini. Gitu kalau dari Medco sendiri, area bermainnya di sekitar situ. Moving average sudah mulai menarik karena udah sesuai MA50, MA100, MA200. MACD udah mulai di atas 0, bergerak naik ke atas. Stokastiknya juga udah overbought, artinya buying power gede. Bisa manfaatin untuk buy dengan cut loss itu kalau dia closing di bawah MA50, yaitu di garis merah. Jadi kalau misalnya dia closing di sini, nah 575 itu consider untuk out dulu. 580 deh. Besok bisa beli kalau misalnya dia dikasih turun ke 605. Jadi beli di 605, cut loss-nya di 580, targetnya ya paling nggak bisa lah ke 695. Medco. Next ada apa lagi guys? TAPG yang terakhir. Triputra Argo Persada. TAPG ini lumayan sideways panjang ya, jadi dia itu hanya bermain di sekitar sini-sini aja. Rankingnya gede ya, dari 550 sampai 900. Kalau kita deketin lagi, sekarang lagi membentuk secara candle kurang menarik sih. Paling besok kalau turun ke 670 bisa spekulasi buy, cut loss di 630. Kalau dia membentuk new low, dia katakanlah dia turun ke sini. Kalau dia membentuk new low, dia turun lagi ke bawah, ya berarti TAPG jelek ya. Cuman yang menarik itu adalah di mana pergerakan belakangan ini tuh dia itu selalu tertahan di box ini. Nah, dia selalu di sini tuh nggak break. Jadi lumayan demand area tuh 665 sampai 700. Jadi selama masih berada di atas 665, oke. Kalau 665 break, cabut dulu. Jadi gitu aja, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan ya semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada mau request saham apa, komen aja di bawah. Jangan lupa join Telegram kita di t.me/freedomcuan gratis. Jadi di situ kita biasa trading bareng, live trade. Pokoknya gratis lah, sinyal-sinyal rekom-rekom juga di situ ada gratis. Kalau mau gabung member priority juga bisa berbayar, tapi gabung dulu aja lah yang gratis. Nanti kalau emang nyaman mau upgrade ke yang berbayar, oke. Cuman yang gratis pun kita di sini lumayan suportif, jadi kita bisa ngasih insight. Jadi ada orang yang tanya ya saya jawab juga, saya nggak pelit ilmu walaupun gratis. Gitu, tonton video ini, di sebelah ada 2 video yang lain juga ditonton. Ada berbagai video-video yang menarik yang masih relevan, bisa dilihat. Saya pernah bahas film 1,5 bulan yang lalu, harganya masih 1000-an, sekarang udah 1700. Ada banyak video dan itu bisa ditonton. Thank you semuanya and goodbye.